Menjadi ada kembali atau dalam bahasa Pali Punarbawa adalah keberadaan, keberlanjutan atau berlangsungnya kembali kehidupan makhluk di alam kehidupan samsara atau lingkaran hidup dan mati setelah mengalami kematian. Menjadi ada kembali atau punabawa yang berasal dari dua kata yaitu kata punah dan bawa. Kata punah berarti lagi atau kembali, sedangkan kata bawa berarti menjadi ada atau eksis. Jadi, secara harfiah, punabawa berarti menjadi ada atau eksis lagi. Punabawa sering diterjemahkan menjadi tumimbal lahir. Tumimbal lahir berasal dari kosa kata Jawa kuno, yaitu dari kata timbal tumimbal, yang berarti diteruskan, sambung menyambung, dan kata lahir. Dengan demikian, tumimbal lahir berarti kelahiran yang diteruskan sambung menyambung. Penyebab menjadi ada dan lahir kembali. Menjadi ada dan lahir kembalinya suatu makhluk hidup di kehidupan selanjutnya merupakan akibat dari adanya perbuatan atau kama, penyebab lahir kembali yang telah dilakukannya pada kehidupan sebelumnya. Ini berarti kelahiran kembali bukan sesuatu yang mesti terjadi, bukan suatu takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup. Selama ada perbuatan penyebab lahir kembali yang dilakukan suatu makhluk, maka ia pasti menjadi ada dan dilahirkan kembali. Tetapi, ketika tidak ada perbuatan penyebab lahir kembali yang dilakukan, maka ia tidak akan menjadi ada dan dilahirkan kembali. Mereka yang telah mencapai pencerahan sempurna, tidak lagi melakukan perbuatan penyebab lahir kembali dalam hidupnya, sehingga mereka tidak akan dilahirkan kembali setelah mereka meninggal. Dalam 12 nidana, kelahiran disebabkan oleh adanya kemelekatan yang muncul karena adanya kehausan atau ketagihan yang dalam bahasa Pali disebut tanha, yang diawali dengan adanya ketidaktahuan atau kebodohan batin. Jadi, makhluk hidup apapun yang mengalami proses menjadi ada atau eksis dan lahir kembali, merupakan makhluk yang masih memiliki kemelekatan pada sesuatu dalam kehidupan sebelumnya. Karena ketidaktahuan atau kebodohan batin seseorang, disadari atau tidak disadarinya, tetap terus mengumbar keinginan atau kehausannya terhadap segala sesuatu, sehingga timbul kemelekatan pada dirinya terhadap segala sesuatunya itu. Bagaimana proses menjadi ada dan lahir kembali? Dalam proses kelahiran kembali, tidak terjadi suatu perpindahan roh, jiwa, atau kesadaran ke dalam jasmani yang baru. Yang terjadi dalam proses kelahiran kembali adalah adanya proses kesinambungan dari batin pada kehidupan lampau yang berubah menjadi kesadaran kehidupan baru. Proses kesinambungan ini merupakan suatu bentuk aksi-reaksi. Oleh karena itu, proses kelahiran kembali sangatlah berhubungan dengan proses kematian itu sendiri. Dan kedua proses yang berhubungan dengan batin ini sangatlah kompleks. Sesuatu disebut sebagai makhluk hidup karena merupakan perpaduan dari 5 kelompok. Yang kelimanya dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama yaitu jasmani atau fisik, dan yang kedua adalah batin. Baik fisik maupun batin ini tidak terlepas dari hukum perubahan, suatu saat muncul dan saat kemudian mengalami pemadaman atau mati. Batin sendiri terdiri dari perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Unsur-unsur batin ini sering disebut juga sebagai cita atau kesadaran sebagai istilah teknisnya. Batin atau cita ini mengalami kemunculan, pemisahan dan pemadaman atau mati. Pada saat seseorang mengalami kematian, jasmani tidak lagi bisa berfungsi untuk mendukung batin. Kemudian batin atau kesadarannya pun mengalami pemadaman atau kematian. Proses dan waktu kematian yang diperlukan oleh jasmani dan batin dalam setiap individu berbeda-beda. Saat menjelang kematian, batin secara otomatis, ia meneruskan kesan apapun yang tertanam padanya kepada batin penerusnya yang tidak lain merupakan batin atau kesadaran pada kehidupan yang baru. Penerusan kesadaran ini terjadi dengan adanya peran dari kama yang pernah dilakukan. Ketika jasmani mengalami kematian dalam batin orang yang sekarat, muncul kesadaran yang bernama kesadaran ajal. Ketika kesadaran ajal mengalami pemadaman juga, maka orang tersebut dikatakan sudah meninggal.
Tetapi pada saat yang bersamaan pula, tanpa selang atau jeda waktu, batin atau kesadaran kehidupan baru muncul. Dan saat itulah seseorang telah dilahirkan kembali, sudah berada dalam kandungan dengan jasmani yang baru, berupa janin atau sesuai dengan hasil kamanya masing-masing. Keseluruhan proses dari mati kemudian, menjadi ada kembali terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Lalu apakah manusia bisa menghentikan kelahiran kembali? Bagaimana caranya? Menjadi ada dan lahir kembali bukan suatu takdir yang harus dijalani oleh setiap makhluk hidup. Menjadi ada dan lahir kembali terjadi karena ada penyebabnya. Dan ketika penyebabnya telah dihilangkan, maka tidak akan ada lagi menjadi ada dan lahir kembali. Hal itu sesuai dengan hukum atau prinsip kemunculan ketergantungan dalam bahasa Pali Patika Samuppada yang menyatakan bahwa dengan adanya ini maka ada itu, dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Maka, untuk menghentikan proses kelahiran kembali, perlu meniadakan atau melenyapkan penyebab dari proses kelahiran tersebut. Penyebab dari proses menjadi tersebut tidak lain adalah tanha atau ketagihan dan avijja atau kebodohan batin yang ada pada diri seseorang. Jalan atau cara melenyapkan tanha dan avijja adalah dengan melaksanakan kemoralan atau sila, konsentrasi atau samadhi dan kebijaksanaan atau panya. Dengan menjalankannya, seseorang nantinya bukan hanya terbebas dari kemunculan dan kelahiran kembali, tetapi juga dapat merealisasikan kebenaran tertinggi atau nibbana. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.